Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini Tips Otomotif Channel akan memberikan tips bagaimana cara mengetahui kondisi sebuah mesin mobil, apakah bermasalah atau kondisinya normal atau sehat, seperti apa mesin mobil, apa ciri-cirinya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing bagi teman-teman yang mempunyai mobil, khususnya Avanza dan Xenia seperti mobil saya ini, atau bagi teman-teman yang berencana atau sedang lagi mencari mobil bekas. Jadi mudah-mudahan tips kali ini tentang mesin mobil, cari mesin yang bagus, ciri-cirinya seperti apa. Simak terus videonya kali ini, tapi sebelumnya mohon didukung terus Tips Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Baik, langsung saja kita ke tipsnya. Jadi teman-teman, untuk pengecekan atau untuk mengetahui kondisi mesin mobil itu kondisi sehat atau ada masalah, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan, yang perlu teman-teman cek, yaitu saat kita mengecek mesin, pastikan dalam mesin kondisi dingin atau belum dinyalakan. Yang pertama kita cek kebocoran oli teman-teman. Ciri-ciri oli mesin mobil yang masih sehat, masih bagus, normal, tidak bermasalah itu yaitu kering, ya. Mesinnya kering, tidak ada rembes-rembes oli atau kebocoran oli. Bisa teman-teman lihat dari packing cylinder head, seal cover valve, ya. Pastikan semua kering, juga di bagian bawah, ya, di bagian kolong, di carter oli atau di seal crankshaft, ya teman-teman. Nah, pastikan semuanya kering, karena jika terjadi ada rembesan atau kebocoran itu bisa berindikasi mengakibatkan jika sampai olinya habis tanpa kita sadari, itu sangat berbahaya. Mesin bisa mogok atau macet, akhirnya ngejim dan harus turun mesin teman-teman. Yaitu yang pertama, ya, pastikan kondisi tidak ada rembes atau bocor oli pada mesin mobil. Kemudian yang kedua, kita cek, kita buka tutup olinya teman-teman. Nah, jangan sampai ada kerak atau lumpur oli pada lubang ini, ya, lubang pengisian oli. Ini bisa dilihat teman-teman, bila terjadi kerak atau lumpur oli, maka di sini ada kerak atau kotor, ya, ada slag atau lumpurnya di sini. Juga bisa dilihat dari tutupnya. Ya, penyebab dari slag atau lumpur itu biasanya itu mesinnya pernah diisi dengan menggunakan oli palsu. Nah, jika sudah terkena oli palsu, maka mesin akan tidak sehat, ya. Mungkin mesin akan cepat rusak dan akhirnya harus turun mesin, karena kerja mesin berat, akhirnya harus turun mesin. Lalu untuk penggantian oli mesin, bagi teman-teman yang sudah merawat mobil Avanza Xenia itu, saran saya 6 bulan sekali. Jadi untuk mengantisipasi jika kita tidak tahu ternyata oli yang kita gunakan itu palsu, jadi tidak berlama-lama, langsung kita ganti. Tapi jika teman-teman yakin bahwa olinya itu asli dan oli teman-teman itu beli di bengkel resmi seperti Nasmoko atau Auto 2000, ya, itu bisa 10.000 atau maksimal setahun sekali bisa diganti. Oke, gitu ya teman-teman. Lalu yang ketiga, pastikan mobil masih menggunakan coolant, ya, entah itu coolant-nya warna merah atau warna hijau, karena jika mesin
Jika mesin mobil masih menggunakan coolant itu berarti sistem pada pendingin pada mobil itu masih normal ya. Kalau mobil keluaran terbaru seperti ini ya 2010 ke atas kok sudah menggunakan air biasa, itu biasanya bermasalah pada sistem pendingin khususnya radiator, dan biasanya itu bisa mengakibatkan overheat itu ya teman-teman. Jadi pastikan menggunakan air coolant ya, pendinginnya masih menggunakan coolant, kemudian tidak ada bocor-bocor. Oke, sampai di situ. Nanti kemudian tips berikutnya, pengecekan selanjutnya yaitu ciri-ciri mesin mobil yang masih bagus. Kita nyalakan mesinnya teman-teman. Ketika kunci kontak on, pastikan semua indikator nyala ya. Tapi nanti setelah mesin nyala, indikator ini semua mati kecuali handrem. Coba kita nyalakan mesinnya. Oke, ketika kita nyalakan, starter langsung jreng ya, itu tandanya akinya masih bagus. Kemudian pastikan tidak ada indikator sensor-sensor yang menyala, berarti tidak ada sensor yang bermasalah, itu berarti kondisi mesin itu normal. Selanjutnya kita kembali ke mesin. Nah, setelah mesin nyala, dengarkan suara mesin. Ketika mesin baru dinyalakan, ketika mesin masih dingin itu biasanya terdengar, jika mesin bermasalah itu terdengar bunyi keras atau ketukan seperti benda logam berbenturan dengan logam, seperti tak 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 gitu ya. Ya, dengarkan suara mesinnya. Pastikan suara mesin halus, tidak ada ketukan-ketukan. Ketika mesin baru dinyalakan, RPM agak tinggi atau idealnya agak tinggi untuk agar itu normal, agar nanti cepat mencapai suhu kerja mesin. Ditunggu beberapa saat, biasanya sekitar 2 menit, maka idle mesin akan idle normal di 800 rpm. Oke, dalam kondisi langsam atau idle itu bunyi mesin itu stabil ya, greng 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 gitu ya, stabil, tidak naik turun, tidak berebut-berebut ya, tidak seperti ini greng 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 greng. Nah, itu tandanya ada masalah pada mesin. Kalau normal itu idle-nya stabil. Oke, kemudian kita cek bagian knalpot atau pembuangan sistem pembakaran ya. Di saat pagi hari mesin masih dingin, biasanya akan keluar asap tipis-tipis, ini normal ya. Ini terjadinya kondensasi atau penguapan. Kemudian nanti akan setelah panas, mesin itu akan mengeluarkan embun atau tetes air dari knalpot. Nah, dan juga bisa didengarkan suara knalpot ini ya langsam, tidak blebek-blebek ya teman-teman ya. Kalau mesin bermasalah itu bunyi knalpotnya akan blebek 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 gitu ya, itu tandanya mesinnya bermasalah ya. Kalau mesin normal seperti ini stabil ya, seperti mesinnya, bunyi mesinnya untuk idle-nya tidak ada blebek-blebeknya. Nah, ini sudah idle ya teman-teman, bunyinya greng 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 greng, stabil ya. Kemudian teman-teman bisa menarik gas ya, digas agak kenceng. Nanti biasanya kalau mobil bermasalah itu ketika digas ada krek 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 krek, coba kita gas ya. Nah, itu tidak ada bunyi krek 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 ketika digas ya, dan kencang. Nah, kemudian yang terakhir ya teman-teman, nanti kalau mesin panas, kalau mesin normal itu kipas radiator akan berputar sesuai dengan panas mesin, suhu mesin.
dan seperti itu terus ya. Jadi ada cut off ya, nyala hidup sesuai kebutuhan untuk mendinginkan mesin sesuai suhu pada termostat di mesin ya. Jadi tidak pastikan kipas radiator ini tidak menyala terus atau mati terus, yaitu tandanya mesin normal. Oke tadi teman-teman ya, sedikit tips informasi mengenai ciri-ciri mobil yang masih sehat atau bermasalah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.